Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Sebelumnya saya mau ngingetin nih untuk kalian teman-teman yang belum subscribe, boleh ada di subscribe dulu. Subscribe dulu aja gitu. Terus nyalain juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan sama info-info atau video-video keren lain ya. Oke, di video kali ini saya ingin bahas sesuatu yang bisa dibilang bikin geleng-geleng kepala ya. Di sini tuh saya ingin bahas tentang hukuman-hukuman aneh yang pernah ada di dunia. Bentar dulu nih, jangan cuman mikir bahwa ini ya udah hukuman aneh yang biasa aja. Enggak ya. Ini tuh bener-bener hukuman yang bisa dibilang unusual, gila. Bahkan kayak nyeleneh banget deh gitu. Jadi kita siap-siap aja sama-sama ngomongin hukuman-hukuman ini. Soalnya kalian bakal kayak denger hukuman-hukuman yang mungkin belum pernah kalian denger ya sebelumnya, sama gitu kayak saya waktu pertama kali tahu tentang hukuman-hukuman ini tuh langsung mengernyitkan dahi gitu. Jadi langsung aja kita mulai bahas satu-satu. Nah, yang pertama ini kita mulai dengan hukuman yang terkenal di abad pertengahan. Ini adalah the breaking wheel atau roda pemecah tulang. Ayo diterjemahin aja udah gitu ya. Gila nggak tuh? Jadi hukuman ini tuh digunakan untuk orang-orang yang dianggap bersalah berat, jadi punya kesalahan luar biasa. Kayak misalnya pembunuhan, pengkhianatan gitu. Jadi kesalahan-kesalahan yang berat lah. Nah, si korban ini tuh bakal diposisikan di sebuah roda raksasa yang biasanya terbuat dari kayu. Abis itu, mereka itu bakal dipukul atau dipatahkan tulangnya satu persatu. Katanya nih, tujuan dari hukuman ini tuh untuk membuat si terhukum tuh merasakan siksaan yang luar biasa. Sebelum akhirnya bakal mati gitu kan perlahan-lahan. Ngeri aja tapi kan. Cuma kadang nih setelah dipukul, itu tubuhnya tuh dibiarkan tergeletak gitu aja gitu di roda. Dipamerin ke publik, di depan orang-orang gitu. Nah hukuman ini tuh bisa dibilang ya brutal banget gitu. Dan bahkan seringkali memakan waktu yang lama. Karena tubuh si korban nih, tubuh yang mengalami hukuman ini, itu kadang-kadang gak langsung mati. Coba bayangin aja gitu sama kita ngelihat orang diikat di roda kayak gitu, terus dijatuhi hukuman yang kayak gitu. Ngeri sih ya. Yang selanjutnya, ini kita punya hukuman yang bener-bener kayak mengerikan ya. Dan mungkin bisa bikin kalian gak tidur semalaman. Karena kalau saya jadi kayak memvisualisasikan gitu. Ini adalah the brazen bull atau banteng perunggu. Jadi ini adalah hukuman yang berasal dari Yunani kuno. Jadi konsepnya sadis sih bisa dibilang ya. Jadi si korban ini tuh bakal dimasukin ke dalam sebuah patung banteng yang terbuat dari logam perunggu gitu. Dimasukin ke situ. Abis itu patung ini ya bukan cuman buat pajangan, maksudnya ya udah dimasukin ya udah diemin aja, enggak gitu. Tapi ini juga ditaruh di atas api. Yang artinya dipanaskan sampai sangat panas.
Kebayang gak sih itu kan terbuat dari logam ya, terus dipanaskan. Logam itu kan menghantar panas. Nah setelah korban dimasukin ke dalam tubuh banteng tersebut, itu mereka bisa dibilang kayak dibakar hidup-hidup gitu. Karena kan luarannya logam ya. Tapi yang bikin makin gila nih, banteng perunggu ini tuh gak ngerti deh didesain sedemikian rupa. Jadi ketika korban ini berteriak atau berusaha melawan nih dari dalam gitu, yang keluar itu cuman teriakan yang kedengerannya tuh kayak suara banteng lagi menggeram. Aneh gak sih? Gila ya. Jadi korban ini tuh bukan cuma mati dengan cara yang super menyakitkan ya, pastilah menyakitkan karena panas banget gitu. Tapi juga jadi kayak bagian pertunjukan kayak public execution gitu. Gila ya kalau zaman dulu ya, tragis banget. Berikutnya adalah hukuman yang namanya dipping. Dari kata dippingnya aja kita udah tahu artinya apa dong gitu ya. Jadi dipping ini tuh cukup terkenal di Eropa di abad pertengahan. Nah hukuman ini tuh melibatkan proses celup-mencelup sesuai namanya dipping. Tapi bukan dicelup ke air segar atau dicelup ke air sirup atau susu, enggak ya. Ini tuh dicelup ke dalam cairan yang bisa bikin kalian ngeri. Setelah tahu bergidig, gila. Jadi, si terhukum ini tuh bakal dicelupkan ke dalam cairan panas atau cairan beracun. Jadi tergantung jenis hukumannya, segimana mood-mood mereka lah gitu. Biasanya, air panas atau minyak panas ini tuh dipakai untuk hukuman tersebut. Kebayang gak sih minyak panas? Jadi ada juga yang dicelupkan ke dalam cairan asam atau limbah berbahaya. Bisa kebayang gak rasanya bakal kayak gimana tuh dicelup kayak gitu? Itu gak cuman sakit, tapi juga jelas ya, bisa bikin luka bakar parah, infeksi, bahkan kematian dalam waktu singkat. Kita kalau luka aja, maksudnya terluka sama cairan-cairan tersebut kan bisa gimana sakitnya gitu. Apalagi ini didipping sebadan-badan, gila sih. Masih dari abad pertengahan ya, dimana kalau memang abad pertengahan tuh kayak zaman-zaman dulu tuh selalu yang serem-serem gitu ya emang. Nah di sini kita punya hukuman yang dikenal dengan nama coughing tartar atau siksaan peti mati. Ini tuh hukuman yang bisa dibilang sangat kejam. Terdengarnya kayak apa ya, kayak hukuman yang gak pernah selesai, gak pernah ada habisnya. Jadi si terhukum ini tuh bakal dipenjara, bakal dimasukin ke sebuah peti kayu kecil yang sempit. Jadi kurang lebih ukurannya itu seukuran tubuh orang dewasa. Satu aja gitu ya, ngepas. Nah mereka ini tuh bakal dikunci di dalam peti tersebut selama berhari-hari. Atau bahkan berminggu-minggu. Kebayang gak sih gelap, sempit? Tentu aja peti ini tuh gak dilengkapi dengan ventilasi ya. Jadi si korban ini harus terjebak dalam kegelapan dan kekurangan udara, kekurangan oksigen. Otomatis itu bakal bikin dia kesulitan bernafas gitu kan. Belum lagi kondisi fisiknya tuh bisa memburuk karena kedinginan, kelaparan, dehidrasi. Bisa cranky banget gitu. Kebayang kan? Nah ini tuh hukumannya tuh bener-bener bikin seseorang tuh kayak mendorong mereka tuh jadi kayak merasa terisolasi, merasa stres berat, dan bisa mati secara perlahan. Jadi matinya tuh dari dalam, dari batin dulu, dari yang emang ngerasa stres dulu. Nah teman-teman, kita sampai nih akhirnya ke hukuman yang bener-bener gak ada ampun deh. Namanya tongue screw
atau skrup lidah. Hah, ngeri, ngilu. Nah, ini adalah alat penyiksa yang digunakan untuk nyiksa seseorang dengan cara sangat ngeri. Jadi alat ini tuh dipasang pada lidah si terhukum dan kemudian skrupnya diputar, bikin lidahnya terjepit atau terluka parah. Kebayang gak sih gimana sakitnya? Kita kegigit aja lidah udah gitu banget gitu ya. Jadi kalau sampai terluka parah nih, si korban ini tuh kan akan mengalami pendarahan hebat. Nah, lama-kelamaan tuh bakal mati, bakal menimbulkan kematian. Ini biasanya digunakan untuk hukuman terhadap orang-orang yang dianggap melanggar hukum atau melakukan penghinaan terhadap pihak-pihak berwenang. Hati-hati yang suka ngomongnya nggak betul. Atau misalnya kayak contoh kasus kemarin ya, mungkin bisa tuh lidahnya di tongue screw ini. Jadi sakitnya tuh nggak main-main lah pasti. Nyampe berujung kematian gitu ya, nahan sakit. Dan efeknya tuh bisa dibilang kayak berlangsung lama ya. Prosesnya untuk sampai mencapai kematian itu kan lama gitu. Dipakai tongue screw kayak gitu. Masih mending pakai shotgun ya, kayaknya langsung dar. Udah aja gitu kan. Atau dipenggal gitu. Yang terakhir, kita punya hukuman yang benar-benar paling kejam dan sadis, yaitu scaphism. Nah, hukuman ini tuh berasal dari Persia kuno. Ini benar-benar ngeri sih. Jadi, si terhukum ini tuh akan ditempatkan dalam sebuah perahu atau kayak kotak kayu besar gitulah yang disebut scape. Nah, tubuhnya bakal dibiarkan terbuka. Jadi dia nggak pakai apa-apa, yang nggak pakai baju. Tubuhnya akan dibiarkan terbuka dan kemudian dicelupkan dalam campuran susu dan madu. Bukan untuk dimakan, oke? Ini hukuman. Ingat lagi, ini hukuman. Yang lebih parah nih, mereka ini tuh nggak cuma dibiarkan terjebak dalam kotak atau perahu tadi itu ya, tapi juga mereka tuh bakal dibiarkan terpapar sinar matahari, dikerumungi juga sama serangga. Kebayangkan, kayak sedikit-sedikit digigitin nyemuk, semut gitu. Nah, mereka tuh kan kayak membuang kotoran apa segala macam juga di situ. Si terhukum ini tuh lama-lama tuh bakal terinfeksi sama kotoran dia sendiri, bakal menderita, stres juga gitu kan dari dalam, mati perlahan karena keracunan, dehidrasi juga, digigitin juga sama serangga apa berbagai macam binatang gitu kan. Jadi bisa bilang ini adalah salah satu hukuman yang brutal ya, yang pernah ada dalam sejarah manusia gitu, sepanjang sejarah manusia. Ngeri sih kalau menurut saya ya, emang. Tapi kan memang hukuman ini tujuannya membuat orang-orang juga jadi jerak, maksudnya jadi takut juga gitu. Jadi kalau misalnya langsung didor, langsung entah misalnya dipenggal atau ditembak, mungkin bakal selesai, nggak ada sisi-sisi rasa sakitnya gitu ya. Tapi kalau kayak gini kan emang sakit banget gitu. Oke teman-teman, itu dia beberapa hukuman aneh tapi juga kejam ya yang pernah ada sepanjang sejarah dunia. Gila kan? Kalau dipikir-pikir gitu, hukuman zaman sekarang gitu padahal udah keras gitu ya, tapi nggak ada apa-apanya gitu kalau dibandingin sama hukuman-hukuman zaman dulu gitu. Jadi kalau misalnya kita mikir ya udah lebih banyak bersyukur deh hidup di zaman sekarang dengan hukuman yang kayak gitu doang gitu, yang padahal udah berat sih menurut kita ya, tapi menurut mental-mental orang lama tuh alah nggak ada apa-apa gitu kan hukuman zaman sekarang. Ngeri banget deh. Nah untuk kalian nih kalau misalnya punya pendapat atau misalnya ada lagi hukuman lain yang menurut kalian aneh nih, boleh ditulis di kolom komentar ya. Untuk kalian yang senang sama topik-topik kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.